Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RPB Klinik dimanapun berada, hari ini alhamdulillah ada seorang ibu yang luar biasa hadir ke klinik RPB mengikuti hipnoterapi ya. Nah, kita kenalan langsung, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu Bunda dan cerita sedikit ya, mungkin sebelumnya seperti apa dan setelah mengikuti kegiatan hipnoterapi di klinik RPB apa yang sudah dirasakan, silahkan. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya asal dari Depok. Usia saya 42 tahun. Saya mengalami psikosomatis kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu. Setelah saya sakit wasir ya waktu itu. Sakit wasir, lalu saya operasi sampai 3 kali operasi waktu itu wasir itu, karena kebetulan wasir saya itu wasir dalam dan wasir luar gitu. Setelah wasir itu, jadi mungkin karena ketakutan, karena sakit yang terus berlanjut gitu, sehingga saya merasa ketakutan, merasa kok aneh nih, ada yang saya rasain apa ya gitu. Jadi mau makan juga takut, keluar rumah takut, pokoknya semuanya serba takut. Setiap hari itu dihantui dengan rasa takut gitu. Mau melakukan apapun, aktivitas ya, apapun takut gitu, karena kayak pokoknya yang diingat itu waktu itu tuh ingetnya mati, ingetnya kayaknya hidup saya tuh udah di penghujung, udah di ujung tanduk ya. Iya, udah kayaknya udah nggak ada lagi harapan lah gitu. Sampai akhirnya kenapa gitu, nyari di Google, karena itu yang aktivitas selama saya ketakutan, selama saya itu tuh saya aktivitasnya nyari informasi di Google, nyari pengobatan. Ini yang saya derita tuh, maksudnya sakit yang saya alamin tuh harus dengan terapi apa, harus dengan pengobatan apa, karena udah bermacam-macam dokter spesialis saya datengin, tapi hasilnya ya nggak ada. Ya maksudnya tetap begitu-begitu aja gitu. Sampai akhirnya saya buka-buka YouTube, kebetulan qadarullah Allah mempertemukan saya dengan YouTube-nya Kang Asep Bruder. Di situ saya dengar video terapinya, lalu saya lihat YouTube-nya, kok ini kayaknya ini ya, maksudnya sama ya gitu, maksudnya dengan yang saya alamin, yang saya rasakan tuh kok sama gitu. Sampai akhirnya saya cari-cari alamat di mana tempat prakteknya, di mana kliniknya gitu. Saya ketemu dengan ininya, dengan apa namanya, alamatnya. Qadarullah saya dipertemukan, saya datang langsung ke RPB klinik yang di Jatiwaringin. Terus saya ketemu terapi pertama dengan kondisi saya yang memprihatinkan, badan saya kurus, terus kondisi yang takut, ketemu orang takut gitu, mau melakukan apapun takut. Akhirnya pertemuan pertama di terapi, lalu saya dikasih makanan apa yang harus saya makan, makanan apa yang nggak boleh saya makan, terus sholawatnya, terus aktivitas jalan pagi sorenya 100 langkah, lalu air putih, lalu teh manisnya, air gula tentunya ya, lalu makannya setiap 2 jam sekali itu 10 suap. Itu saya jalani, saya lakukan terus gitu, nggak ada yang terlewat satupun yang beliau sarankan kepada saya tuh. Lalu setelah itu sampai akhirnya ke terapi kedua masih berlanjut. Alhamdulillah di terapi kedua itu sudah mulai membaik, lalu banyak perubahannya lah gitu. Saya udah nggak takut lagi, saya sudah mulai terbuka gitu dengan ketakutan yang saya alami itu tuh. Lalu yang kedua itu sudah membaik, masih terus dengan video terapinya yang diperdengarkan setiap hari. Lalu air putih, air gulanya, lalu
nasinya, nasi putihnya 2 jam 10 suap, terus pantangan makanan yang di pantangnya itu apa aja, lalu jalan 100 langkah pagi dan sore itu terus dijalankan sampai akhirnya terus membaik di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga itu nggak sempat diterapi malah. Jadi di pertemuan ketiga itu kita hanya ngobrol-ngobrol biasa dan sudah nyambung, sudah kayak orang waras seperti orang-orang normal pada umumnya gitu. Kita sudah ketawa-ketawa, sudah nggak ada terapi di pertemuan ketiga itu. Sharing dan ngobrol aja ya, gitu hanya ngobrol aja gitu, ngobrol aja. Pokoknya seru deh di pertemuan ketiga itu, udah nyambung, udah kayak normal aja gitu. Berat badan alhamdulillah udah mulai naik. Dari sebelumnya berapa Bunda? Dari sebelumnya itu sebelum terapi 45. 45 Yang masih kurus itu ya. 45 kilo, lalu di pertemuan ke-1 naik 1 kilo lah, apa 2 kilo gitu. Di pertemuan di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga itu sudah 45 kalau nggak salah, 45. Masih kurus sih, tapi paling tidak udah ada kenaikan berat badan lah gitu. Yang pasti sih rasa takutnya sudah nggak ada gitu, udah berani keluar aktivitas, sudah sudah melakukan aktivitas seperti orang-orang normal pada umumnya gitu. Tapi memang menjalani fase-fasenya ya masih terus dilakukan sampai akhirnya di pertemuan ketiga itu udah nggak ada lagi terapi, terus udah nggak datang lagi ya Bu Dewi ya. Iya, gitu, tinggal konsumsi herbal aja. Hanya konsumsi herbal, memang nggak putus gitu. Hubs Pro-nya itu. Bunda konsumsi apa aja? Saya konsumsi hanya dikasih Hubs Pro aja sih. Ya. Hubs Pro itu terus saya konsumsi sampai sekarang konsumsi Hubs Pro. Terus berapa bulan ya Bu Dewi ya dari pertemuan ketiga ke sekarang itu? Ada 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. Subhanallah udah better. Alhamdulillah. Iya, sekarang berat badan saya sudah 61 kilo loh. 61 kilo dari sebelumnya 45 kilo. Sampai sekarang jadi 61 kilo dan 60. Terlihat lebih segar, sekarang banyak senyumnya ya Bu. Masya Allah, udah bukan masalah senyum lagi, udah cerewet. Udah cerewet ya. Biasanya susah senyum. Iya, ya, senyum. Kayaknya senyum tuh berat banget gitu. Dan psikosomatis itu memang ribuan yang mengalami, tapi alhamdulillah Ibu Reni salah satu orang yang Allah sehatkan melalui wasilah dari RPB Klinik ya Bunda. Iya, betul. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Yang penting gimana menurut Bunda? Harus ngikut ya sama sarannya. Ya, intinya gini, saya mau kasih tahu, intinya kita itu harus nurut gitu apa yang disarankan dari terapis. Lalu apa-apa saja makanan yang dipantang, makanan apa aja yang diperbolehkan, itu kita harus ikutin. Jadi jangan ngeyel intinya, karena psikosomatis itu identik dengan ngeyel gitu. Pokoknya ngeyel deh kalau psikosomatis tuh, kan begini, kan begitu gitu. Itu pasti itu ciri khas psikosomatis. Tapi kalau saya itu berusaha untuk melawan ngeyelnya saya gitu dengan menjalankan yang disarankan gitu ya. Pokoknya itu intinya sabar, ikhlas, terus dari hati juga ya, kita maksudnya niat pengen sembuh, keinginan ingin sembuhnya tuh harus kuat gitu ya. Jadi menjalani ininya tuh sabar, ikhlas, ridho, intinya ridho. Apa yang sudah jadi ketentuan yang Allah berikan kepada kita ridho. Jangan lupa sholawatnya, terus yang sudah diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, makanan, minuman itu ikutin. Jangan pernah ngebantah, jangan ngeyel intinya. Pokoknya ikutin, sabar, ikhlas, ridho, pasrah
apa yang Allah berikan, insya Allah contohnya saya, kesaksiannya dari saya langsung, insya Allah ya. sembuh asal kita yakin sama Allah. Amin. Teman-teman semuanya, semoga kisah dari Bu Reni ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman di luaran sana yang mengalami keluhan psikosomatis seperti Bunda Reni, dan yakin psikosomatis ini bisa disembuhkan. Ya, nggak berbahaya kok. Dan nggak bahaya, betul sekali. Dan semoga teman-teman di luar sana ketemu ataupun tidak ketemu atau melalui wasilah YouTube ini, semoga Allah sehatkan. Ya. Salam Intinya semangat. Ya, Semangat. semangat ya. Semangat tadi saran-saran Bunda Reni juga, dan ikuti YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.